Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai, ini sudah pertemuan ke-5. Saya akan mengabsen terlebih dahulu. Pertama Mas Robi Dakwan masuk ya. Mas Abdurrahman masuk. Mas Hafid masuk. Ini saya akan menampilkan PPT, nanti saya jelaskan. Habis itu kalian nanti saya minta untuk FGD, untuk diskusi kelompok. Nanti sesudah itu mempresentasikan model pembelajaran fikih. Banyak sekali dan tidak ada yang namanya model terbaik, tidak ada. Tetapi yang ada yang paling tepat. Jadi di tempat lain bisa jadi cocok pakai model ini, tempat yang lain yang cocoknya pakai model ini. Jadi tidak ada istilah model yang paling baik. Yang ada adalah model yang paling ini saya akan sampaikan. Kita masuk pada pertemuan ke-5 terkait model-model pembelajaran fikih. Nanti materi model-model pembelajaran fikih ini kita akan membahasnya pada 2 kali pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6. Maka pada pertemuan ke-5 ini saya akan mengenalkan terlebih dahulu apa yang harus diketahui sebelum memahami model-model pembelajaran, baik itu pembelajaran fikih maupun pembelajaran yang lainnya. Ini mohon diamati PPT yang sudah saya tampilkan, model-model pembelajaran fikih. Pertama yang akan saya jelaskan bahwa kita belajar itu 10% dari apa yang kita baca. Jadi kalian dengan membaca itu bisa menyerap hanya 10%. Kemudian 20% ini teori kerucut ya, yang sudah diteliti oleh para ahli pendidikan. 20% dari apa yang kita dengar. Jadi dengan kita mendengar, jikalau saya memakai metode ceramah, maka kalian akan menyerap materi yang saya berikan hanya 20%. Kemudian 30% dari apa yang kita lihat, visualisasi. Kemudian 50% dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Jadi kalau kita lihat itu kan 30%, kemudian kita dengar 20%. Kalau indera pendengaran dan indera penglihatan diaktifkan dua-duanya, maka kita akan menyerap 50%. Kemudian 70% dari apa yang kita katakan. Artinya dengan kalian mempresentasikan, kalian menjelaskan, itu akan menyerap lebih banyak hingga 70%. 90% dari apa yang kita katakan dan kita lakukan. Nah, maka di sini apa yang terjadi jika guru hanya berceramah dalam mengajar? Maka nanti jangan khawatir, nanti ini ada tugas yang agar kalian bisa mengaktifkan seluruh indera kalian agar penyerapan materi ini lebih mengena. Ini teorinya, kerucut pengalaman ya. Ini apa yang kita baca 10%, yang kita dengarkan 20%. Dengan melihat gambar atau diagram, melihat video atau melihat demonstrasi, tapi hanya melihat saja itu 30%. Kemudian terlibat dalam diskusi, yaitu indera penglihatan sama pendengaran diaktifkan, maka 50%. Jika sampai menyajikan atau mempresentasikan hingga 70%. Kemudian jika bermain peran atau melakukan simulasi, mengerjakan hal yang realita yang nyata, maka sampai 90%.
Kemudian penting untuk kalian ketahui dengan teori ini bahwa verbal itu sangat minim sekali pengaruhnya. Kemudian diikuti oleh visual, kemudian terlibat. Yang paling banyak adalah ketika kita telah berbuat. Maka kalau ditarik dengan zaman sahabat dulu itu ketika ayat Al-Quran turun langsung diamalkan. Maka di situ hafalnya lebih mantap karena ada keterlibatan. Kemudian proses pembelajaran yang baik adalah yang bisa interaktif, kemudian inspiratif, kemudian menyenangkan dan juga menantang. Kemudian juga memotivasi peserta didik agar berpartisipasi aktif, kemudian memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian. Ini sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Kemudian yang terakhir ini sebelum kita masuk pada model-model pembelajaran fikih yang nanti kita dalami lagi pada pertemuan berikutnya, yang perlu kita pahami adalah di sini ada konsep multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Jadi masing-masing itu punya kecerdasan. Maka kalian ketika besok sudah mengajar di madrasah ibtidaiyah atau di jenjang apapun, hendaknya harus mengetahui tingkat kecerdasan kognitif masing-masing, afektif dan begitu juga psikomotorik. Karena ada 8 kecerdasan. Yang pertama kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kemudian kecerdasan musikal, kemudian kecerdasan kinestetis jasmani, kemudian kecerdasan antar pribadi, kecerdasan antar pribadi yang sifatnya dengan sosial, kemudian intra pribadi yang ada di dalamnya, kemudian naturalis yang alami. Nah, ini satu persatu saya jelaskan terkait dengan kecerdasan linguistik. Nah, ini kemampuan menggunakan kata secara efektif, lisan maupun tulisan. Kemudian kecerdasan logikal matematis, ini kemampuan mengolah angka atau menggunakan logikanya. Kemudian visual spasial, ini lebih ke memvisualisasi gambar. Dia punya kemampuan dalam hal memvisualisasi gambar. Kemudian kinestetis jasmani ini terkait dengan psikomotoriknya. Dia punya kemampuan untuk mengolah tubuh dan tangan, cerdas dalam hal psikomotoriknya. Kemudian kecerdasan musikal, nah ini kemampuan dalam misalkan menyanyikan lagu, mengingat musik, kepekaan irama. Kemudian kecerdasan antar pribadi, ini kemampuan terkait dengan bekerja sama dengan orang lain. Dia punya teknik komunikasi yang baik, teknik kerjasama yang baik. Kalau intra pribadi, di dalam intra pribadi itu dia punya kemampuan untuk kecerdasan memahami dirinya sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada di dirinya. Kemudian ada kecerdasan naturalis, ini kemampuan mengenali yang sifatnya alami yang ada di sekitarnya, alam yang ada di sekitarnya. Kemudian kecerdasan spiritual, ini juga mengenali alam sekitarnya, tetapi ada konteks hubungannya dengan Sang Pencipta. Nah, ini sudah saya jelaskan. Kalau linguistik itu cara berpikirnya seperti apa, kegemarannya seperti apa, kebutuhannya yang harus dilengkapi itu apa, sampai akhir. Nah, ini nanti saya share PPT ini, kalian pahami dengan baik. Kemudian baru saya akan menjelaskan terkait dengan model-model pembelajaran. Dan di sini ada model project, ada juga model quantum teaching and learning, kemudian ada model CTL, kemudian ada model pembelajaran PBL, kemudian ada model pembelajaran inquiry, kemudian ada model pembelajaran bermain peran. Ini ada 6 yang saya tampilkan. Sebetulnya masih banyak lagi, ada discovery dan lain sebagainya. Untuk pertemuan ini terkait dengan 6 model ini.
Nah, 6 model ini sebetulnya tidak hanya pada pembelajaran fikih, di pembelajaran lainnya juga bisa. Nah, di dalam pertemuan ini di awal saya akan menjelaskan secara umum model-model itu yang sering dipakai itu seperti ini. Nanti yang cocok diterapkan pada model pembelajaran fikih yang mana kalian yang akan menganalisa. Dan juga sebelum itu saya minta agar kalian nanti mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan terkait masing-masing dari model ini agar kalian bisa menerapkan materi apa yang cocok, materi fikih apa yang cocok dengan model apa, seperti itu. Nah, ini model project, ini saya jelaskan mulai dari definisinya. Model project itu seperti apa, ya. Kemudian sampai pada sintak-sintaknya, kemudian sampai pada evaluasinya, kemudian jenis pekerjaan, kemudian nanti daftar nama produk apa, kemudian sampai analisisnya dan buktinya apa. Ini sintak-sintaknya. Kemudian masuk pada ini juga masih terkait dengan tahapannya. Ini penilaiannya. Ini sudah lengkap sekali. Kemudian model quantum teaching and learning. Ini dengan filosofi tandur. Apa itu tandur? T-nya tumbuhkan, kemudian alami, kemudian namai, kemudian demonstrasikan, kemudian ulangi, dan kemudian rayakan. Jadi penting sekali untuk merayakan hasil dari peserta didik. Ini nanti bisa dibaca, bisa dipelajari. Ini apa yang harus dilakukan pada tahapan-tahapan model ini hingga pada ini CTL. CTL itu mulai dari nanti CTL itu lebih ke pengajaran kontekstual, jadi yang ada di sekitar ini. Ini adanya keterlibatan yang penuh, itu termasuk ciri khasnya CTL. Ini nanti saya minta kalian mendiskusikan secara kelompok untuk memahami PPT ini, kemudian mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing model tersebut. Pertemuan depan kita akan membahas kembali terkait model-model ini, dan kalian pertemuan depan mempresentasikan 6 model itu. Nanti saya bagi 6 kelompok mempresentasikan model-model yang sudah ada di PPT ini, kemudian mengidentifikasi kelemahan dan kelebihannya, kemudian diterapkan pada model pembelajaran fikih, materi apa, cocoknya pakai model apa menurut kelompok Anda. Kan saya bentuk kelompok ya untuk mendiskusikan model-model pembelajaran yang sudah ada di PPT ini. Kemudian sampean akan mempresentasikan, ketua kelompoknya atau anggotanya akan mempresentasikan apa itu masing-masing model ini mulai dari sintaknya hingga evaluasinya, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Selesai diskusinya. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Ini Mas Diki ya? Saya bertanya Pak, tadi dari pemaparan Bapak tentang terkait model dan metode, namun saya belum bisa apa yang perbedaan model dan metode. Jadi model itu harus ada sintak-sintaknya. Model itu payungnya, dimulai awal sampai akhir, skenario awal sampai akhir itu masuk kategori model. Sedangkan kalau metode itu hanya caranya, maka metode itu ada di dalam model. Misalkan kayak metode saya ini jadi pakai metode ceramah, kemudian metode diskusi kelompok, ya, kemudian metode presentasi, ya, itu masuk pada metode.
Sedangkan kalau model itu masuk ke dalamnya mulai dari metode pendekatan dan lain sebagainya. Jelas insya Allah. Nanti terkait dengan metode ada penjelasan lagi. Pertemuan depan ini masih masuk pada model dan kalian mempresentasikan satu persatu. Luar biasa. Nanti pertemuan depan kalian akan mempresentasikan, bisa diwakili dari ketuanya atau dari anggotanya. Kiranya itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah bersama. Kita tujukan kepada muassis kampus ini dan kepada keluarga para muassis kampus ini. Semoga kita dikasih Allah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin.